Tunfikuna walastum bi ahdi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu walaupun dengan online. Namun sebelum kita mulai, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan hidayahnya, dengan inayahnya, dengan taufiknya kita bisa mendapatkan jalan yang benar insyaallah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita, yang telah mengarahkan kita ke jalan yang benar. Alhamdulillah, pagi ini saya diberi materi tentang zakat, yakni zakat mal dan zakat fitrah. Topik ini sebenarnya ya cukup luas ruang lingkupnya. Namun dari beberapa rukun yang lain, bahwa tentang zakat ini nasibnya di negeri kita kelihatannya kurang mengembirakan dibandingkan dengan yang lain. Misalnya apa? Sadat, salat, ya. Salat, ya misalnya kalau dulu itu di sekolah itu saya diajari di madrasah itu tentang rukun itu jidat, rolat, lukat, patso, moji. Siji sadat, loro salat, ya dua salat, ya. Tiga itu lukat itu zakat, empat ya patso itu puasa, ya lima itu haji, moji. Namun yang ketiga ini, ya ini kondisi siarnya ini kurang mengembirakan, ya haji sampai nunggu sekian puluh tahun, ya itu luar biasa, ya 20 tahun lebih, ya. Jadi sangat berbeda dengan kondisi yang lain. Ya, tentang sholat, ya alhamdulillah. Ya. Jadi ini tentang puasa, apalagi. Oleh karena itu, bagaimana tentang zakat ini nantinya bisa mengembirakan seperti halnya rukun-rukun yang lainnya. Nah ini mari kita nanti kita bahas bersama. Ini bukan dari saya, ya, tetapi dari kita untuk kita. Oleh karena itu perlu sedikit saya sampaikan tentang zakat ini. Zakat ini apa? Zakat ini adalah berarti di sini, maaf, ya, antara bersih dengan suci tentunya berbeda. Kalau ini ada syarat-syaratnya, bersih mungkin secara fisik saja, suci ini diharapkan ya lahir batin. Kemudian yang agak, pengertian yang agak, ya mungkin dari segi logika awam itu, yang namanya zakat itu dikatakan berkembang, subur, berkah, ini mungkin perlu ada dasarnya. Mengapa? Misalnya dikatakan di sini subur, ya, tumbuh, subur, berkembang. Saya kira Bapak dan Ibu semuanya sudah tahu
ya, bahwa satu kebaikan nanti akan menumbuhkan ya sekian banyak kebaikan. Secara umum bisa saya katakan seperti itu. Ya, jadi di sini akan berlipat-lipat ya tentang perkembangannya itu sendiri. Ya, jadi memang agak sulit bagi mereka yang tidak mengimani atau meyakininya. Oleh karena itu tentang rukun yang ketiga ini memang dimensinya adalah dimensi ekonomi dan sosial. Ya, oleh karena itu untuk saat ini tentang zakat ini sebenarnya memiliki peranan yang sangat strategis, ya, bagi umat Islam di negeri ini, sangat strategis. Oleh karena itu, bagaimana itu nanti bisa kita pikirkan bersama sehingga syiar Islam, perkembangan Islam bisa berjalan dengan baik di negeri kita ini. Misalnya saja di situ dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-rakiin. Ini seperti yang sudah saya singgung di atas, ya. Di sini yang namanya zakat sering sekali dibarengkan, dibersamakan, ya, dengan sholat. Berarti di sini wa aqimus shalah, tegakkan sholat, ya, kokohkan sholat. Berarti di sini syarat dan rukunnya perlu dipenuhi, ya. Tentang sholat saya kira kita semuanya sudah memahami. Kemudian yang kedua lanjutannya adalah wa atuz zakah, ya. Dan di sini tunaikanlah zakat. Di sini menggunakan kata dan, itu berarti setara. Jadi kalau tadi saya katakan di sini nasibnya itu kurang semarak, syiarnya kurang, dan memang di sini juga faktanya seperti itu, ya, gap ekonomi di sini juga sangat kelihatan, apalagi kondisi corona yang demikian luar biasa, wabah ini seakan menghentikan pergerakan ekonomi, ya, dari berbagai sektor. Ya, di sini wa aqimus shalah, ya, berarti tegakkan juga yang namanya zakat, ya, zakat. Oleh karena itu kita tidak bisa abai terhadap rukun yang ketiga ini, yakni zakat. Dilanjutkan warka'u ma'ar-rakiin, ya, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Warka'u, ini rukuklah. Artinya apa di sini? Kita pasrah secara total, lahir batin kepada Allah, baik fisik maupun non-fisik kita. Jadi dengan kondisi badan yang membungkuk, rata kepala punggung, itu kalau pernah saya dengarkan pengajiannya Prof. Aziz, Ali Aziz, itu seakan-akan kita ini pasrah, mau dipenggal pun monggo. Mau dipenggal pun oleh Yang Maha Kuasa, Allah monggo. Ini merupakan bukti kepasrahan total. Nah, ini yang sudah barang tentu itu tidak bisa diabaikan dengan wa atuz zakah, wa aqimus shalah, itu tentunya tidak bisa dipisah-pisahkan. Tentunya kalau kita sudah masuk ke sini, berarti keislaman kita sering orang mengatakan, atau dalam Al-Quran dikatakan itu Islam yang kafah, ya. Jadi yang sudah total dari berbagai kehidupan kita ini, ya, ma'ar-rakiin, ya, beserta orang-orang yang rukuk. Ini tidak hanya dikatakan orang yang rukuk saja, tapi orang-orang yang rukuk, bentuknya jamak. Berarti bisa dikatakan kalau kembali ke awal ayat itu tadi, wa aqimus shalah, orang-orang yang rukuk, berarti rukuknya orang-orang ini berarti adalah berjamaah. Nah, ini berjamaah.
Nah, kalau sholat berjamaah, ya logika kita jamaah itu ya di masjid. Ya. Namun kondisi COVID yang saat ini, wabah ini yang ya luar biasa, ini pun perlu kita sikapi dengan baik juga. Dengan itu ngaji walaupun lewat online, ya insya Allah pahala sama saja. Kalau kita misalnya duduk di masjid. Nah, itu tentang bagian yang pertama tentang apa itu zakat. Juga disebutkan sebenarnya banyak ya di dalam Al-Qur'an dia menyebutkan tentang zakat itu, ya banyak sekali, ya dan itu sangat sering. Tentang kata zakat itu kalau tidak salah bisa sampai 32 kali disebutkan, ya. Kalau misalnya tentang kesyukuran itu juga banyak sekali, ya. Jadi nikmat mana yang engkau dustakan, ya, itu dalam Ar-Rahman itu kalau nggak salah sampai 31 kali, tapi tentang zakat ini sampai 32 kali. Apa artinya di sini? Sudah barang tentu ada sesuatu yang sangat penting. Ya, perlu dipahami ada sesuatu yang sangat penting. Jadi diulang-ulang itu menunjukkan adanya kepentingan yang tidak bisa diabaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini sapaan yang luar biasa, hai ya, dengan perasaan yang dengan apa ini ya? Dengan sambutan yang luar biasa, ya Allah menyambut orang-orang yang beriman. Anfiku min thayyibati ma kasabtum. Ya. Sini infakkanlah, nafkahkanlah. Ya. Jadi ini ada unsur pembenarannya. Ya. Jadi kalau di sini dikatakan pembenaran dan ini suatu perintah, fiilnya adalah fiil amar. Itu adalah perintahnya dari Allah, ya, yang maha kuasa, yang menguasai alam semesta, ya, itu kita disuruh menginfakkan. Dan itu sebagian saja. Min thayyibatin ma kasabtum, itu sebagian saja, enggak semuanya, enggak sampai 10%. Ya, tidak sampai 10%. Kita hanya 2,5%. Umat Islam sangat luar biasa. Ya, dalam Islam ajaran sangat luar biasa. Ya, bahkan infak ini tidak harus dalam bentuk yang misalnya kebendaan. Ya, nanti bisa kita lihat, ya, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Jadi disuruh menginfakkan. Ya, oleh karena itu di sini sebagian dari makasabtum. Ya. Dari apa? Sebagian dari hasil usahamu. Ya, dari hasil usaha. Wa mimma akhrajna lakum minnal ard, dan sebagian dari yang kami Allah di sini. Ini Allah keluarkan dari bumi untukmu. Ya. Jadi lakum untukmu min ardi dari bumi. Nah, kembali ke yang atas itu tadi, menginfakkan itu yang baik-baik, min thayyibatin, ya, maka sabtum itu yang kamu usahakan. Ya, di sini kalau misalnya kita mau menginfakkan, mau memberikan sesuatu kepada orang lain, kadang-kadang ya mungkin manusiawi kali ya, manusiawi. Mengapa? Ya kalau misalnya kita buka dompet, ya mau berinfak, ya mau berinfak. Nah, dalam misalnya di situ ada uang ya 50 ribuan. Ya, ada yang masih baru, ada yang sudah kucel. Ya. Kadang-kadang ya yang kucel itu dimasukkan yang di kotak, ya, yang baru itu tetap di dompet. Itu apakah min thayyibat gitu loh. Itu apa itu yang baik?
itu dari sisi fisiknya saja. Ya, itu masih dari fisiknya saja, belum dari segi nilainya. Ya, belum dari segi nilainya. Ya, kemudian makasabtum tadi. Jadi apa yang kamu usahakan, ya, ini yang mungkin nantinya, saya tentunya nanti mohon bantuannya Pak Yudin, kemudian Pak Yai Musain. Ini pemikiran saya aja. Makasabtum ini yang nantinya akan mengarah pada zakat yang istilahnya sekarang itu adalah zakat profesi dari usaha. Kalau wa mimma akhrajna lakum, ya, minal ardi itu ya tanaman, hasil-hasil pertanian misalnya, ini yang seperti yang telah kita ketahui bersama. Jadi yang disakati misalnya ya zakat pertanian, ya, perkebunan dan yang sejenisnya. Nah, ini yang saya kira yang nantinya masih banyak pendapat dari ulama tentang makasabtum nih. Jadi infak atau zakat yang dari hasil usaha. Kemudian di dalam berinfak ini, dalam berzakat ini, dalam ayat itu dikatakan wala tayammamul khabisat minhu tunfikuna walastum bi akhidhi. Wala, dan janganlah kamu, ya, memilih yang buruk-buruk min tunfikuna, ya, kemudian dinafkahkan dari apa yang kita usahakan tadi. Dengan itu di dalam berinfak, di dalam berzakat ini tentunya kita diharapkan bisa melakukan dengan yang terbaik. Dengan itu pada akhir ayat itu dikatakan illa antugamidu fi wa alamu, ya, anallaha ghaniyun hamid. Ya. Di sini sudah barang tentu harta yang kita miliki, ya, apapun jenisnya, tentunya itu adalah hanya titipan saja. Karena ada yang maha kuasa, ada yang maha memilikinya, ya, ada yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang sudah barang tentu perlu kita renungkan juga. Nah, tadi pada awal sudah saya sampaikan bahwa tema yang ada di kita atau saya yang diberikan kepada saya adalah zakat fitrah dan zakat mal. Nah, apa itu zakat fitrah? Ya, zakat yang berupa makanan atau sembako, ya, yang pembayarannya bisa dilakukan pada hari pertama Ramadan atau bisa di akhir bulan Ramadan. Ya. Ini kalau misalnya di sini dikatakan berupa makanan, kalau dulu misalnya zaman Rasulullah itu adalah kurma, sudah barang tentu yang dimaksud adalah makanan pokok, ya, makanan pokok. Dengan itu dalam hal ini dalam zakat fitrah tentunya di sini makan pokok untuk kita adalah beras atau nasi, ya. Ya, beras di masa dulu jadi nasi. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Ya, pertama tentang apa itu zakat fitrah, itu zakat berupa makanan dan waktunya ini tertentu, berbeda dengan zakat mal. Ya. Jadi hanya dilakukan pembayarannya itu pada bulan Ramadan. Itu pada bulan Ramadan saja. Nah, itu tentang fitrah, ya, secara definitif seperti itu. Ya. Kemudian apa itu zakat mal? Ya, ini zakat harta. Ya, ini adalah zakat harta yang kita miliki. Nah, ini juga nantinya bisa bermacam-macam jenisnya harta ini. Yang dikeluarkan, ya, dari sebagian harta.
ya sebagian ini sering dikatakan berapa, ya sering orang mengatakan atau dalam fikihnya itu adalah 2,5% ya dari yang kita miliki. Ya diberikan kepada siapa? Kepada yang berhak, mustahik, ya 8 asnaf. Ya, jadi itu sudah ditentukan. Oleh karena itu ada beberapa persyaratan sudah kurang tentu. Misalnya haulnya sudah cukup, kemudian di sini nisabnya juga demikian. Nisabnya juga sudah cukup. Nah, kemudian bagaimana tentang kedudukan zakat itu sendiri di dalam ajaran kita? Ya, Rasulullah sudah memberikan suatu panduan yang jelas. Jadi bagaimana kedudukan ini? Ya, tadi saya katakan dari Al-Quran, bagaimana hubungannya dengan sholat, ya kedudukannya seperti itu. Ya, kemudian Rasulullah sendiri juga sudah menegaskan. Ya. Ini dulu ngaji dulu ya. Bunyal Islamu ala khamsin sadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baitil liman istata'a ilaihi sabil. Nah, jadi ini merupakan rukunnya. Ya, saya kira tidak perlu dikomentari lah, ini sudah sangat jelas. Kemudian di sini perlu sedikit saya sampaikan tentang ya sedikit perbedaan mungkin yang perlu diketahui, walaupun insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah pada paham lah. Ya, jadi syaratnya seperti itu, Islam merdeka, ya bulan Ramadan, yang punya harta yang lebih dari kebutuhan. Nah, ini yang saya kira nanti monggo bisa dijelaskan di sini kan kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan orang di bawah tanggungannya. Ya, khususnya pada hari raya itu. Ya. Dan itu di sini ada kewajiban, ya, persyaratan ya dibayarkan sesuai waktu yang ditentukan. Ya, tadi sudah saya sampaikan tentang kapannya tadi. Mal ya itu pastinya merdeka, berakal, balik, sudah mencapai nisab. Ya. Ya, nisab dan haulnya. Ya, harta yang disakati, ya, harta yang akan disakati, ya, itu kebutuhan yang harus dipenuhi dulu, ya, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan seterusnya. Ya, ini memang menjadi ada beberapa pendapat lah, ya, dari para ulama kita. Ya, tentunya kita tinggal menentukan saja pilihan itu. Ya, harta yang akan disakati ya, telah berjalan selama 1 tahun atau haulnya sudah mencapai 1 tahun dan nisabnya sudah cukup juga. Yang lain, secara tujuan secara syar'i tentang zakat itu, ini saya kira sudah banyak yang tahu, yang membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah, seperti yang tadi sudah kita bahas. Ya. Kemudian mensyukuri nikmat Allah. Ya, jadi mensyukuri nikmat Allah, ya seperti dikatakan la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ini yang sudah sering kita dengar. Ya, sesungguhnya jika kamu itu bersyukur, sudah pastilah. Ini satu kepastian dari Allah. Allah tidak akan ingkar janji, ya, akan menambah nikmat kepadamu. Nah, akan menambah nikmat. Ya, dan jika mengingkari nikmatiku, ya, nikmatku, nikmat Allah, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ya, dalam surat Ibrahim 7. Ya, jadi mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman luar biasa tentang syukur ini. Ya, karena apa? Ya, tentunya sangat ini karena kaitannya dengan masalah rasa sudah barang tentu. Kita tidak bisa mengungkapkan panjang lebar tentang syukur ini, punya pengalaman yang berbeda-beda, yang luar biasa. Yang ketiga, menyucikan orang yang menunaikan zakat ya, dari dosa-dosa. Jadi ini perintahnya lagi ya, dari Allah,
khudh min amwalihim. Jadi ambillah ya sebagian apa dari harta mereka itu. Ya, untuk apa? Sedekah. Tutahhiruhum berarti di sini apa? Untuk mensucikan, untuk membersihkan. Ya. Wa sholli alaihim. Ya. Inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ya. Jadi pemikiran bahwa dari segi syar'inya memang demikian, ya. Banyak ya tentang ayat-ayat tentang itu, dan ini saya kira kalau mau kita jabarkan banyak sekali ya tentang kemanfaatan dari zakat ini. Namun demikian tidak sedikit orang-orang yang mengingkari tentang zakat itu. Tidak sedikit. Ya, bahkan menghalang-halangi. Nah, oleh karena itu ya saya kira itu sesuatu yang wajar kalau kita sudah mempelajari, sudah memahami ayat-ayat Allah dalam Al-Quran itu, seperti di situ dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Hai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal akhbari warruhban. Ya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak orang yang alim ya, dan rahib-rahib itu. La yakuluna amwanas bil batil. Ya. Mereka itu benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Ini yang apa bisa dikatakan munafik. Ya. Mereka itu sebenarnya tahu, tetapi di sini Allah mengatakan layak kuluna amwalan nas bil batil. Mereka itu makan harta itu dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah. Ya, wa yasudduna ini berarti ini menghalang-halangi. Jadi sudah memakan dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan. Wa yasuddun an sabilillah. Ini memang menghalang-halangi dari jalan Allah. Ini yang saya kira tidak asing lagi, ya, ini bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ini perlu kita renungkan juga mengapa bisa terjadi demikian. Ya, kemudian di ayat itu dikatakan waladina yang yaknizunal dhahaba wal fiddah. Nah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak wala yunfikuna fi sabilillah. Ya, tidak menginfakkan di jalan Allah. Ya, memang emas ya kalau sudah haulnya cukup, ya, kemudian nisabnya cukup, itu juga perlu zakati. Fabasirhum bi'adzabin alim. Ya. Dan bila kabar gembira ya kepada mereka itu, ya, ini sentilan yang luar biasa menurut saya. Ini kabar gembira kepada siapa? Yang di atas tadi, orang-orang yang alim dan rahib yang menghalang-halangi di jalan Allah, ya, memakan harta dengan cara yang batil. Tapi di sini fahbasirhum bi'adzabin alim. Fahbasirhum itu kabar gembira. Tapi dilanjutkan bi'adzabin alim. Ya, kepada mereka itu berkabar yang gembira apa? Azab yang sangat pedih. Ini ya bisa kita bayangkan, ada kabar gembira ternyata itu sangat pedih. Ya, seperti itu. Kemudian ini sedikit dari MUI tentang bagaimana zakat itu. Ya. Ini pada intinya, pada dasarnya, MUI mengkaji khususnya di bidang fatwa. Ya. Kalau misalnya memperhatikan kitab-kitab fikih klasik, ya, jenis harta yang disakati itu sangatlah terbatas. Ya, sangat terbatas. Ini menurut kajian MUI. Dan jika diterapkan itu banyak harta benda yang tidak bisa yang tidak dizakati.
Ya. Jadi ini akhirnya kan muncul pengkajian, ya, pemikiran, penafsiran yang akhirnya di sini bisa agak-agak berbeda begitu. Ya, dengan kondisi yang semacam itu, kondisi zaman yang sudah berubah, yang sudah modern, akhirnya memunculkan apa yang disebut dengan zakat profesi. Ya, dengan zakat profesi. Nah, inilah yang tadi sudah sering saya katakan, ini yang memunculkan beberapa pemikiran dari para ulama kita. Nah, kemudian bagaimana? Maaf, ini saya teruskan saja. Nah, ini dari MUI. Ya, dari keputusan Ijtima Ulama, Komisi Fatwa khususnya, itu tahun 2018, bagaimana tentang zakat, ketentuan hukumnya, ya, setiap muslim memiliki penghasilan dan seterusnya, sudah senisab, ya, saya kira kita sudah paham semuanya, ya, tentang ketentuan hukumnya ini, ada 7 ketentuan. Ya. Dengan itu di sini langsung saja yang kedua tentang objek yang perlu dizakati ini, khususnya penghasilan. Nah, lingkup kita ini adalah penghasilan. Penghasilan ini sebenarnya memiliki pengertian yang sangat luas itu. Ya, hasil itu bisa dari mana saja datangnya itu. Nah, ini yang misalnya dari segi ketentuan hukumnya tentang objek yang perlu dizakati. Komponen penghasilan yang dikenakan zakat meliputi setiap pendapatan. Ini saya ambil terus terang aja dari keputusan MUI itu tadi, nah, tahun 2018. Gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal. Ya, ini dikatakan diperoleh dengan cara yang halal. Kalau diperoleh dengan cara yang batil, korupsi misalnya, malah nggak kena ini zakat. Ya. Baik rutin, ya, ini seperti pejabat negara, mungkin 5 tahunan, ya. Pegawai atau karyawan, ya, mau tidak rutin, ya. Ini rutin maupun tidak rutin. Tidak rutin ya, dokter itu ya tidak rutin. Nah, khususnya yang praktik di rumah misalnya, itu tidak rutin. Pengacara juga begitu, konsultan sejenisnya, ya, konsultan saya kira di ITS juga tidak sedikit yang menjadi konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Datanya kalau memperhatikan poin 1 ini nggak ada yang tidak itu ya. Syaratnya hanya diperoleh dengan cara yang halal. Ya, diperoleh dengan cara yang halal. Yang kedua, objek zakat bagi pejabat dan aparatur negara termasuk, ya, itu termasuk pejabat negara tadi, seperti yang disampaikan di poin di atasnya. Ya. Tak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, ya, tukin, ya, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap. Itu poin yang kedua tentang objek yang perlu dizakati. Ketiga, penghasilan yang wajib dizakati dalam zakat penghasilan adalah penghasilan itu bersih, sebagaimana diatur dalam fatwa MUI nomor 3 tahun 2003. Memang ada fatwanya juga ya di tahun 2003. Ya, tadi yang slide yang saya lewati itu tadi adalah rincian dari fatwa MUI tentang zakat di tahun 2003. Penghasilan bersih sebagaimana yang dimaksud pada poin 3 ialah penghasilan setelah dikeluarkan kebutuhan pokok. Ya, hajah ahliyah. Jadi kebutuhan-kebutuhan keluarga, ya. Kebutuhan-kebutuhan keluarga yang wajib dikeluarkan itu dikeluarkan dulu baru dikenai zakatnya. Yang kelima, kebutuhan pokok yang dimaksud pada nomor 4 meliputi apa? Kebutuhan diri terkait ya, sandang, papan, pangan,
ya, yang B ini kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, ya, termasuk kesehatan dan pendidikan keluarganya. Yang keenam, kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4 didasarkan pada standar kebutuhan hidup minimum, ya. Ya, pemerintah sudah menentukan KHM, ya, berapa kebutuhan hidup minimum itu. Kemudian di sini pihak MUI juga memberikan suatu alasan, saya kira diambilkan dari Al-Quran juga, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, ya. Jadi yang tadi sudah saya singgung itu di sini kan makasa betum, ya, wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Nah, ini yang tadi saya katakan menjadi sumber pemikiran para ulama, ya, mungkin dari pihak pemerintah atau di sini khususnya adalah pihak Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini tentang dasar yang tidak bisa diabaikan sudah tentu kalau kita akan mengambil zakat, ya, khud anwalakum tadi misalnya. Ini zakat penghasilan atau zakat profesi, ya, zakat yang dikenakan setiap pekerjaan. Ini sudah dirumuskan oleh pihak MUI, ya, dengan cara yang halal tadi. Jadi sudah saya sampaikan, ya. Kemudian ini ada satu pemikiran, itu bruto atau neto, ya? Ya. Itu sudah bersih atau masih kotor, ya, uang yang kita hasilkan itu. Ya. Nah, di sini ada tiga dasar pemikiran, ada tiga klasifikasi. Yang pertama itu pengeluaran bruto, ya, itu pengeluaran bruto, jadi masih kotor. Mengeluarkan zakat penghasilan kotor ini, artinya zakat penghasilan yang mencapai nisab 85 gram, ini ukurannya 85 gram emas, ya, dalam jumlah setahun, tadi ini haulnya, dikeluarkan berapa? 2,5%, langsung dikeluarkan 2,5%. Itu kondisi penghasilan kotor. Kapan? Ketika kita menerima, ya, ini tanpa dikurangi kebutuhan-kebutuhan KHM itu tadi. Ya, oleh karena itu, ini ya, monggo nanti bisa kita musyawarahkan pemikiran, terutama dari bapak-bapak ini gimana, monggo. Kemudian pemikiran yang kedua, ya, ini dipotong operasional kerja. Ya, dipotong operasional kerja, ya, yaitu setelah menerima penghasilan, gaji atau honor, yang mencapai nisab itu tadi, ya, itu memang syaratnya, maka dipotong dahulu dengan biaya operasional kerja. Jadi saya ulangi, pemikiran yang kedua adalah hasil usaha itu dipotong operasional kerja. Itu saya berikan contoh seperti itu, ya. Jadi misalnya pendapatan 11 juta, kemudian dikurangi transport konsumsi harian di tempat kerja sebanyak 1 juta misalnya, sisa 10 juta, kemudian baru zakati 2,5% dari 10 juta tadi. Ya, ini yang ketiga, ya, yang ketiga itu pengeluaran neto. Ya, ini berarti yang bersih ini. Ya, mengeluarkan zakat dari harta yang masih berarti sisa ini dari potongan-potongan tadi, ya, termasuk potongan utang misalnya, mencapai nisab, ya, sekurang-kurangnya untuk kebutuhan pokok sehari-hari, ya, baik pangan, papan, hutang, ya, kebutuhan pokok lainnya yang keperluan dirinya, keluarga yang menjadi tanggungannya. Ini yang perlu kita pikirkan juga. Tadi ada yang kotor, ya, artinya bruto, ya, penghasilan kotor,
ada yang di sini ya diantaranya ya antara yang neto dengan yang bruto dipotong dulu biaya operasionalnya ya. Jadi nanti apakah nanti di sini akan dikiaskan misalnya dengan usaha itu jenisnya seperti apa? Kalau yang keluar itu misalnya yang dikeluarkan dari bumi misalnya zakat pertanian, perkebunan atau yang sejenisnya itu yang seperti apa juga. Nah ini sudah barang tentu nanti Pak Yudin dan ustadz-ustadz yang lain bisa memberi masukan. Karena saya di Masjid Manarul ya walaupun diserai tentang zakat, ini saya sebagai pelaksana aja. Jadi pihak pembinanya itu adalah Pak Wahyudin dengan kiainya yang di Manarul Ilmu itu ya. Jadi Pak Magnun ya dan yang lainnya lah itu yang membina saya. Oleh karena itu kalau ada masalah biasanya ini saya sampaikan kepada beliau-beliaunya. Nah itu tentang apa? Tentang zakat. Nah kemudian bisa kita simpulkan di sini saya kira ada 3 poin saja ya. Jadi penghasilan halal itu yang menjadi persyaratnya mendapat sudah barang tentu menjadi persyaratan itu 85 gram emas wajib melakukan 2,5% ya. Boleh dikeluarkan setiap bulan atau di akhir tahun. Ini yang tadi saya katakan yang setiap kita mendapatkan penghasilan ini zakat ataukah misalnya di sini pada akhir tahun. Ya. Jadi di sini ada beberapa pendapat dari para ulama kita. Ini sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor. Nah ini memang satu kehati-hatian kali ya. Ya, ini yang saya rangkum ini, yang saya sampaikan ini dari pemikiran yang sifatnya lebih ke hati-hati. Ya, sebelum dikurangi kebutuhan lainnya, ini bisa dikatakan lebih afdal, ya, lebih utama, ya, dibandingkan dengan yang tadi. Karena khawatir ada harta yang wajib disakati, tapi tidak disakati. Ya, jadi ini kan, ya kita tahu, ya. Inna adzabil sadid itu, ya. Jadi azab yang luar biasa tentunya kalau kita di sini tentunya memakan harta yang tidak disakati, ya. Saya kira tentang ancamannya bagaimana orang yang tidak berzakat, ya luar biasa. Ya. Yang ketiga ada juga sebagian pendapat ulama yang membolehkan sebelum dikeluarkan zakat dikurangi dahulu biaya operasional kerja, ya, atau kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini oleh karena itu zakat ini menjadi sesuatu yang kelihatannya tidak bisa diabaikan, ya. Oleh karena itu, ya monggo kita pikirkan bersama-sama bagaimana tentang zakat itu. Ya. Pada akhirnya ya zakat itu menyucikan dan menjaga harta dan jiwa kita. Infak dan sedekah selain menjaga jiwa dan harta adalah melipat gandakan harta dan pahala. Ya. Di mana ini di Manarul juga sudah ada lembaga yang sudah resmi, ya. Yayasan Masjid Manarul ini itu juga ada wakaf, ya. Wakaf. Monggo itu nanti bisa menjadi bahan pemikiran kita bersama. Nah, itu yang insya Allah bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama Bapak-Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa terkait zakat. Ya, mulai definisi, tujuan dan objeknya serta 8 asnaf tadi penerima zakat. Boleh? Baik, ada pertanyaan silakan. Diskusi. Masih ada waktu. Ini Pak Muhammad Fikri Pratama nih. Monggo, langsung aja.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan dari saya sih. Yang pertama, bolehkah menyalurkan zakat itu dalam bentuk beasiswa pendidikan? Terus Dalam bentuk? beasiswa pendidikan. Oh iya. Terus yang kedua, dalam penanganan COVID-19 ini, bolehkah menggunakan dana zakat gitu? Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, yang kedua saya kok nggak begitu dengar ya. Mohon yang kedua diulangi. Yang kedua, ini bolehkah menggunakan dana zakat itu, dana bantuannya itu? Dana bantuan zakat. Bolehkah? Putus-putus barusan suaranya. Dalam penanganan COVID-19, bolehkah menggunakan dana zakat gitu? Oh iya. Terima kasih. Ya, Pak Yudin, Pak Mustain, nanti saya mohon dibantu ini. Ya, pertama saya tanggapi dulu. Ya, bolehkah dana zakat, ini zakat mal kali ya yang dimaksud ya, untuk pendidikan? Kalau saya perhatikan, ini MUI ya, yang dilakukan oleh MUI ya, atau Basnas khususnya, maaf dari Basnas, itu membolehkan. Jadi zakat itu bisa ditasarufkan ke bidang pendidikan. Itu kalau misalnya kita rujuk ke 8 asnaf adalah masuk ke fisabilillah. Karena apa? Saat ini memang misalnya tidak ada peperangan, ya, di negara kita tidak ada peperangan. Oleh karena itu, ya jihadnya, fisabilillahnya seperti itu. Jadi untuk dana pendidikan, beasiswa misalnya, insya Allah boleh. Oleh karena itu, memang kondisi kita, kondisi pendidikan di negara kita memang sangat membutuhkan dana pendidikan. Ya, sangat banyak yang dibutuhkan. Ya, masyarakat kita yang masih sangat banyak untuk dibantu. Ya, mungkin kalau kita ada di Surabaya ini tidak begitu tidak begitu merasakan kali ya. Tapi begitu ke daerah-daerah ini sangat luar biasa. Ya, sangat memerlukan bantuan, ya, sangat memerlukan bantuan, ya. Jadi banyak yang putus sekolah, ya, pekerjaan juga tidak jelas, akhirnya menjadi TKI, TKW dan seterusnya. Ini kalau saya sih di sini ikut pendapat yang membolehkan. Tetapi kalau misalnya ada pendapat yang lain yang agak berbeda, monggo. Ini penafsiran apa yang saya tahu saja. Itu yang pertama. Dikaitkan dengan yang pertanyaan kedua tadi, dana zakat untuk ditasarufkan ke COVID ini, ya, wabah COVID ini. Ini boleh atau tidak? Ya. Misalnya saja Ketua PBNU, ya, Profesor Agil Sirot, itu setiap sore juga sudah menyampaikan, ya, jadi dana zakat, ya, itu segera ditasarufkan pada mereka yang terkena COVID, ya. Sudah barang tentu dari situ saya menafsirkannya ini boleh gitu ya, karena dia sangat membutuhkan. Apalagi di sini misalnya putus pekerjaan, ya, bisa nanti ke 8 asnaf itu adalah fakir, miskin, atau yang nanti golongan mungkin masih ada kerjaan tapi pendapatan nggak jelas, atau pendapatan nggak jelas di rumah juga nggak punya duit, ya. Jadi di sini bisa masuk ke area itu. Jadi kalau kita mendengar ya keluhan dari masyarakat, ya bahkan sampai meregang nyawa begitu gara-gara nggak makan 2 hari, akhirnya anaknya meninggal. Ini kan astagfirullah, luar biasa. Ya, saya kira itu. Matur nuwun Mas.
Terima kasih, Pak. Pak Musdin, monggo. Halo. Iya. Saya garis bawahi aja apa yang disampaikan Pak Marsudi, memang seperti itu. Jadi halo? Iya. Monggo. Ya. Tafsiran atau penafsiran sabilillah itu dulu adalah orang. Jadi semuanya itu kan orang, 8 Ustaz itu, fakir, miskin, gharim dan sebagainya itu kan orang fakir, orang miskin, orang gharim dan seterusnya. Nah, sabilillah juga orang yang berperang di jalan Allah. Nah, sekarang sabilillah itu ada perluasan penafsiran gitu, sehingga sabilillah itu ditafsirkan atau dimaknai semua aktivitas yang memberikan kemaslahatan untuk umat, sehingga bisa jadi untuk pendidikan, untuk apa saja, termasuk misalnya untuk dana penelitian. Kalau memang dana zakat itu sangat besar sekali, itu boleh saja gitu. Sehingga itu bisa mencakup semua aktivitas yang memberikan nilai kemanfaatan atau kemaslahatan untuk umat gitu. Sehingga termasuk sekarang ini misalnya untuk menangani dampak dari COVID-19, yaitu kan bisa tadi disampaikan Pak Marsudi, bisa dimasukkan ke fakir, bisa miskin, itu bisa ke sabilillah gitu kan. Itu yang makna dari sabilillah, boleh saja. Hanya kalau misalnya sabilillah itu ada yang bersoalkan bagaimana kalau dipakai untuk membangun tempat ibadah, masjid, mushola, itu ada yang ya sebaiknya tidak, karena kalau membangun masjid itu diambilkan dari dana sabilillah, nanti yang infak untuk masjidnya menjadi berkurang, semangat infaknya menjadi berkurang. Karena itu jangan dipakai untuk atau tidak digunakan untuk membangun fasilitas masjid. Karena apa? Karena itu nanti bisa diselesaikan dengan infak gitu. Saya kira itu tambahan sedikit dari saya. Ya, matur nuwun Pak Wahyudin. Ini ada pertanyaan lagi Pak Marsudi. Iya. Mohon pencerahan kalau ada suatu instansi pimpinannya mengeluarkan surat keputusan bahwa gajinya langsung dipotong 2,5% setiap bulannya. Padahal sebelum adanya surat edaran tersebut, pegawai tersebut biasanya membagikan zakat profesinya ke keluarga terdekat atau lingkungan terdekat yang tidak mampu. Pertanyaan ini dari Pak Diananto. Oke, langsung ditanggapi, Pak. Oh iya. Jadi ini dipotong langsung 2,5% oleh pihak instansinya ya? Nggih. Oh, iya. Ini keikhlasan, ya, menurut saya ini keikhlasan itu menjadi segala dasar yang mendasari aktivitas kita lah. Ya, kalau misalnya dipotong 2,5% kemudian kurang atau bahkan tidak ikhlas, itu menjadi masalah itulah. Nah, kalau yang kondisinya seperti itu, saya kira nanti bisa bermasalah dengan pihak yang langsung mengambil 2,5% itu. Artinya, kalau misalnya tidak menyetujui, ya, misalnya tidak menyetujui dengan dipotong langsung 2,5%, itu dari sisi hukumnya ada atau tidak, gitu kan? Nah. Sekarang ini setahu saya, monggo nanti bisa ditambahkan, dibantu saya. Yang namanya potong memotong itu ada pasalnya ya. Ya. Jadi kalau misalnya tidak mau, itu ya tidak akan terjadi. Kecuali potongan-potongan pajak itu yang dari pemerintah. Ya. Itu yang perlu dipikirkan bagi mereka yang
yang pihak instansi yang akan memotong 2,5% itu. Tetapi kalau ikhlas itu luar biasa. Ya. Oleh karena itu seperti di MMI Masjid Manarul Ilmi ini biasanya himbauan-himbauan. Ya, ini rencana juga akan ada himbauan lagi setelah Ramadan. Ya, update data penginfak untuk apakah ada yang update atau di sini ada yang bagaimana, itu selalu begitu. Jadi tidak bisa langsung motong 2,5% begitu. Ini yang saya tahu di lingkungan ITS seperti itu yang dilakukan, ya. Karena itu tadi setahu saya ada pasal yang memang ada larangan untuk memotong langsung itu ada, ya. Ada pasal tertentu itu. Nah, ini yang saya tahu. Ini monggo, ini mungkin Pak Ayudin atau Pak Mustain mohon dibantu ini. Okay. Itu Pak Setio. Iya Pak. Monggo, ada tambahan dari Pak Wahyudin, monggo. Tidak ada, sudah cukup itu. Oh nggih, baik. Pertanyaannya nggih, mohon izin Bapak Ibu sekalian kita tambah waktunya karena menarik. Ini ada pertanyaan dari Mas Kiramin Barar ya. Saya mohon penjelasan Pak, apakah zakat itu boleh diberikan kepada non-muslim? Karena saya mendengar ini menjadi perbincangan yang hangat di masyarakat dan membawa isu tidak toleransi. Mohon pencerahannya. Iya, mohon Pak Ayudin. Ini karena menyangkut masalah fikih, ya saya serahkan pada ahlinya saja. Mana Pak Muhyiddin? Ada toh? Ya, Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin, monggo. Assalamualaikum Pak Muhyiddin. Nanti Pak Muhyiddin gitu. Mau. Pak Muhyiddin. Live, Pak. Ya, kita kembalikan ke 8 asnaf itu ada nggak yang bunyi yang non begitu ya? Semua kalau zakat itu semuanya untuk yang muslim. Tapi kalau infak itu bebas, kita bisa ke muslim bisa. Kecuali sudah tidak ada yang muslim lagi yang berhak untuk menerima, itu baru boleh. Ya, tapi kalau selama yang muslim masih ada, maka kita tidak dibolehkan untuk memberikan zakat kepada yang non muslim itu. Nah, yang fakir ya fakir yang muslim, miskin juga gitu, surim juga sama, semuanya muslim. Tapi kalau infak itu lebih leluasa, lebih bebas gitu enggak. Kita boleh aja berinfak kepada siapapun, membantu. Tapi kalau zakat peruntukannya sudah tertentu gitu. Hingga termasuk siapa-siapa yang boleh menerima itu kan sudah ditentukan. Termasuk apakah seagama atau yang muslim itu juga sudah ditentukan. Jadi bukan berarti kalau kita tidak memberikan kepada non-muslim itu kemudian dianggap intoleran, itu tidak semuanya bisa diartikan begitu, karena agama itu ada aturan, ada tuntunan gitu. Hingga tidak dengan begitu gampang itu diartikan sebagai sikap intoleran. Gitu. Saya kira tambahan. Oke, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Rahmat Santosa. Izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa gaji dikiaskan dengan hasil bumi. Bukankah gaji diwujudkan dalam bentuk uang? Maka bukankah tepat dikiaskan dengan zakat emas dan perak karena sama-sama sebagai alat jual beli? Tanda tanya. Oke, matur nuwun atas pertanyaannya. Ini memang kalau usaha, jadi tadi saya katakan makasabtum itu usaha. Jadi kalau gaji mengarah ke usaha, ya mungkin kiasnya begitu. Karena zaman Nabi pun juga nggak ada zakat profesi itu. Sampai misalnya 4 madzhab pun juga saya baca, yang saya tahu 4 madzhab itu juga tidak ada zakat profesi. Nah,
muncul di akhir ini, di zaman saat ini, itu akhirnya seperti yang disampaikan di Fatwa MUI itu mengkiaskannya memang, ya mohon maaf kalau tadi misalnya saya kurang atau dalam yang saya sampaikan itu tidak tepat. Jadi misalnya kalau yang gaji itu kiasnya mengarah ke usaha, ya, maka sabtum itu tadi. Kemudian yang misalnya yang tadi misalnya min alzi itu banyak sekali, ya, itu banyak sekali bentuk keluaran, bentuk produknya dari bumi itu. Apakah di sini misalnya menghasilkan mineral, menghasilkan tambang, menghasilkan dan seterusnya. Nah, ini sangat banyak sekali, turunannya sangat banyak. Oleh karena itu perlu juga dizakati. Sampai-sampai misalnya di sini barang temuan itu perlu dizakati enggak? Ya, kita nemu misalnya ya, nemu barang ya, itu perlu dizakati enggak? Nah, ini ada aturannya juga ya. Di situ juga perlu dizakati. Ya. Tentunya syarat tetap berlaku nih, Kak. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau tadi misalnya gaji, honor dan seterusnya itu tadi memang kiasnya adalah usaha, ya, usaha. Ya, matur nuwun. Monggo kalau ada yang mau. Alhamdulillah ini ada tambahan dari Pak Mahmud Mustain, ya. Jadi sabilillah di 8 asnaf sabilillah itu orang, bukan institusi. Jadi penerimanya adalah salah satu pengurus, kemudian baru ke institusi, ngapunten, ya. Ada tambahan. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan jam 6:15 di tempat saya. Nggih. Luar biasa ini. Tadi sudah dijelaskan terkait objek dan juga sudah dijelaskan terkait penerima zakat, baik yang memang menerima, yang sebelum COVID ini, Pak, maupun yang dampak dari COVID, saya kira sudah jelas semua. Nah, mungkin mau ada tambahan, nggih. Definisi fakir ini, apakah itu di bawah UMR atau gimana? Kados pundi? Fakir dan miskin ini, nggih, definisinya. Pertanyaan tambahan dari saya. Sebelum kita tutup, nanti langsung mawon nyuntulung jenengan tutup dengan doa. Yeah. Tentang fakir dan miskin. Jadi misalnya ada orang yang punya kerjaan tetapi tidak cukup, ya, tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga, ya. Tetapi ada juga, ya, mereka tidak cukup, tidak punya pekerjaan dan juga tidak cukup, tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Ya. Jadi bisa seperti itu pengertiannya. Ini yang menurut saya ini seperti itu. Jadi mereka itu punya pekerjaan, misalnya kebutuhannya itu atau penghasilannya itu dalam sebulan misalnya hanya katakanlah 1 juta, ya. Padahal kebutuhan keluarganya itu bisa mencapai 1,5 juta misalnya. Ini kan ya punya kerjaan tapi nggak cukup gitu. Ya. Yang kedua nggak punya kerjaan ini sambilan lah. Ya, kadang ada kerjaan, kadang-kadang tidak pekerjaan. Ya, yang pasti juga kebutuhan keluarga tidak tercukupi. Ini yang tentunya termasuk yang miskin itu tadi. Ya, mau Pak Yudin, mungkin ada tambahan, monggo. Iya, prinsipnya orang yang fakir itu lebih rendah dibanding orang miskin. Karena fakir mungkin tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan tapi tidak rutin gitu ya, sehingga lebih banyak kosong, nganggur, sehingga otomatis tidak mungkin bisa atau kecil kemungkinannya bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tapi kalau miskin punya pekerjaan tapi penghasilan yang terbatas dan juga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau dirupiahkan, saya tidak tahu persis, termasuk mungkin UMR itu sebagai ukuran orang disebut miskin atau tidak miskin. Karena itu misalnya
penghasilan di Surabaya 2,5 juta itu masih termasuk atau masih dikategorikan miskin dengan misalnya jumlah keluarga 5 orang, suami istri 3 orang anak, ya, atau 2 orang anak itu bisa disebut miskin penghasilan 2,5 juta itu karena kebutuhan hidup di Surabaya tentu cukup tinggi. Tapi kalau 2,5 juta itu dia tinggal di Trenggalek atau di Pacitan, bisa jadi mereka tidak miskin lagi karena kebutuhan hidupnya juga lebih rendah gitu. Karena itu UMR-nya juga di Pacitan, di Trenggalek juga lebih rendah dibanding dengan Surabaya. Sehingga ukuran miskinnya itu tidak semata-mata jumlah penghasilan, tapi juga di mana dia tinggal. Sehingga kalau dia di desa, apalagi di di kabupaten yang jauh dari kota besar, misalnya Pacitan, Trenggalek, dia sudah tidak termasuk miskin, tapi dia kalau penghasilan yang sama tapi tinggalnya di Surabaya, dia masih termasuk orang yang miskin. Itu ada variabel jumlah pendapatan juga di mana dia tinggal. Gitu. Saya kira itu tambahan. Alhamdulillah, ngapunten, ini alhamdulillah sudah jam 6 lebih 17 menit. Ini suatu hal yang menarik sekali. Ini kelihatannya kalau dibuka terus ada tanyaan terus. Nanti pertanyaannya napa pribadi mawon nggih. Bapak Ibu sekalian, nggih, adik-adik mahasiswa, karena waktu kami dari moderator dan segenap tim dari panitia mengucapkan mohon maaf atas segala khilaf dan kami mohon nanti tutup dengan doa dari Pak Marsudi. Dari kami mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Marsudi. Iya, manturun Pak Gun. Sebelum kita akhiri dengan doa, saya perlu sampaikan sedikit ada pantun. Ya. Pastio Gunawan di balik tabir. Apabila marah tersenyum pula. Ramadan sudah menuju akhir, zakat mal dan fitrah janganlah lupa. Amin. Zakat dikeluarkan biar harta bersih, mengeluarkan zakat memang disuruh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nas'aluka salamatan fit dini wa afiatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bina lana fi saqatil maut wa nasadan min narani wa afan indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.